Halo, Pace Bene, masih di Mea Culpa. Selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat Hari Raya Maria, Bunda Allah. Hari ini saya berada di kampung saya. Kebetulan saya merayakan Ekaristi juga di paroki. Saya berasal dari gereja paroki dan saya sedang di pastoran. Sementara pastor lain yang ada di sini, kongregasi SVD, Societas Verbi Divini. Para pastor di sini ada 2 orang dan sedang berstasi, dan saya sendiri yang merayakan Ekaristi di sini. Oke, ini pastoran paroki di mana saya mengenal gereja Katolik. Saya dibaptis di gereja di samping sini, sedang dibangun. Dan waktu saya SD, SMP, saya beberapa kali datang berkunjung ke sini. Kalau ada acara bertemu dengan pastor, ikut jadi misdinar, saya kadang ikut bermain di sini. Saya pernah juga bermalam di sini karena pastornya pergi pertemuan. Saya ikut bermalam untuk menjaga. Baik, semoga kita bergembira di tahun yang baru ini. Tahun yang baru membawa harapan baru untuk kita. Kita mau berbicara soal tahun baru ini dan juga Maria Bunda Allah. Ada orang berkata, orang Katolik ini menyembah Maria. Itu isu klasik tradisional yang biasa kita dengarkan. Tidak menyembah, tetapi kita menerima Maria sebagai Bunda. Dan secara konsisten mengulang-ulang itu dalam pengajaran-pengajaran gereja. Dan kita coba dengarkan. Maria adalah Bunda Allah. Karena ia sendiri yang melahirkan sang putra yang adalah Allah. Keallahannya bukan datang kemudian, tapi ia dijadikan sebelum ada waktu, sejak semula. Dan Maria yang mengandung, melahirkannya, pantas disebut sebagai Maria Bunda Allah. Dan kenangan kita, devosi-devosi kita kepada Maria, itu semua selalu dalam hubungannya dengan Yesus sendiri. Maka ketika kita berdevosi kepada Maria, kita mengingat putranya yang adalah Allah Putra. Nah, persis di awal tahun kita tanggal 1 Januari merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah, juga sebagai awal tahun baru. Kita mengucap selamat tahun baru kepada semua orang yang kita kenal. Anno Domini. Oke, penanggalan yang kita pakai adalah penanggalan ini Masehi. Al-Masih, Messiah, Mesias, yang diurapi, Kristus. Itu dalam bahasa yang berbeda. Tahun Tuhan lah yang sedang kita rayakan ini. Tuhan tinggal bersama dengan kita. Entah kita orang baik, entah kurang baik, entah kita hidup kita cemerlang atau sering gagal, Tuhan beserta kita. Baik sekali Dia. Bukan menemani mereka yang hidupnya aman damai, tetapi kita yang bergejolak, harus menghadapi banyak persoalan, toh ditemaninya. Ya, up and down pengalaman kita di dunia ini dengan tantangan masing-masing yang kita miliki. Immanuel, Allah bersama dengan kita, ada bersama dengan kita. Dan Anno Domini, tahun Tuhan, kita mengingat Tuhan dalam sepanjang masa perjalanan hidup kita, dalam kronologi peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang kita jalani. Kronos berdasarkan urutan waktu itu. Kita sekarang berada di bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya, dan nanti hingga Desember lagi. Berulang-ulang penanggalan itu kita ikuti, dan kita berusaha menyadari Tuhan besertaku. Tuhan, kadang kita kehilangan kepercayaan. Apakah benar Allah itu menjadi daging dan tinggal di antara kita? Apakah benar Yesus itu adalah sang putra dan Allah kita sebut Bapa? Barangkali ada keraguan karena
cobaan yang bertubi-tubi kita alami, boleh jadi. Dan itu juga yang disuarakan oleh Yohanes dalam surat Yohanes yang kita dengarkan di malam tahun baru. Antikristus yang ada tinggal bersama kita tetapi bukan bagian dari kita, yang mencoba mengganggu keyakinan kita bahwa Kristus itu adalah sabda yang menjadi daging, tinggal di antara kita, putra Allah, dan Allah adalah Bapanya. Maka kita mencoba menjalani tahun ini dengan juga merawat iman kita. Sukses adalah keinginan kita, tetapi menjadi lebih beriman saya pikir adalah cita-cita yang baik juga tetap dirawat dari waktu ke waktu. Sehingga kalau nanti ternyata rasanya kita kurang sukses, kita tetap kuat karena kita merawat iman. Dan harapannya semoga kita mengawali, menjalani, dan kelak menyelesaikan tahun ini dengan tetap setia pada iman akan Kristus, sanggup menghadapi ancaman-ancaman yang kita hadapi, menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin datang. Ada saja gelap yang bahkan tidak kita usahakan, dia datang. Dia datang bahkan kita tidak mengundangnya, mencobai kita, mengancam kita. Tetapi terang itu ada dan terang itu tidak hilang dalam kegelapan. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita, begitu dekat, ada dalam kedalaman diri kita. Tapi ya saya katakan ini seraya juga mengingatkan diri sendiri, dan saya pikir kita pun perlu mendengar nasihat-nasihat, anjuran-anjuran yang sebenarnya kita sudah tahu, tetapi untuk disegarkan kembali, untuk dimantapkan lagi dalam perjalanan waktu. Kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi di tahun ini. Barangkali ada di antara kita merencanakan sesuatu yang besar, perkawinan, pekerjaan baru, keluar dari satu lembaga, mutasi kerja, ada sakit yang kita tidak inginkan tapi datang, hubungan yang status hubungan yang berubah, bertemu atau berpisah. Banyak peristiwa-peristiwa tak terduga yang mungkin kita alami. Semoga kita tetap tangguh menghadapinya. Iman menguatkan kita untuk melalui setiap peristiwa itu. Semoga, dan kita yakin Bunda Maria, Bunda tempat kita juga mengadu, memohon kepada Allah bersama dengan Bunda Maria ini, supaya kita juga didoakan, dibuat merasa nyaman, karena kita punya Bunda yang selalu mendoakan, menemani kita. Selamat tahun baru dan pace bene.